Kita berdoa untuk teman-teman yang sudah menunggu di luar sana untuk mendengarkan kebenaran firman ini. Biar Tuhan pimpin mereka untuk semakin memahami dan mengerti kebenaran firman. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan lanjutkan karena masih di bulan Desember ini. Jadi kita masih berbicara tentang Natal. Kemarin banyak kawan-kawan yang juga dari medsos yang suruh kita lanjutkan PA-nya. Jadi saya sekarang lanjutkan juga. Apakah gereja awal merayakan Natal? Jawabannya jelas tidak. Tapi sebelumnya saya akan bacakan supaya ini jangan jadi kontroversi, bahwa Paus Benediktus ke-16, Paus Benediktus ke-16 sebelum ini yang ke-17. Ini sekarang Fransiskus ganti nama. ke-16 ya, berkata bahwa penanggalan Kristen salah, perayaan Natal keliru, dan itu katanya yang membuat kesalahan itu seseorang pada abad ke-6 Masehi, bernama Dionysius Egidius. Nah, ini Paus Benediktus berkata bahwa penanggalan kekristenan, ya, penanggalan Kristen salah dan perayaan Natal keliru dimulai oleh abad ke-6 bernama Dionysius Egidius. Nah, ini nanti ini sudah di medsos sudah rame ya, dan ini boleh dibaca ulang. Kemudian Paus Benediktus juga berkata bahwa perayaan Natal, dan ini di sini masih ditulisan ini, tradisi Natal itu dari pagani. Tradisi Natal itu dari pagan. Dalam bukunya, Paus Benediktus ke-16 mempertanyakan materi-materi yang muncul dalam tradisi perayaan Natal, seperti rusa, keledai, dan binatang-binatang lain dalam kisah kelahiran Yesus yang menurutnya sepertinya tidak ada. Paus Benediktus ke-16 juga mengangkat perdebatan mengenai tempat kelahiran Yesus, yang menurut sebagian orang di Nazaret dan sebagian lagi di Bethlehem, yang keduanya terletak di Palestina. Kelihatannya Paus Benediktus percaya Yesus lahirnya malah di Nazaret kayaknya. Nah, ini lucu juga nih Paus Benediktus ini. Ini berdasarkan dari pernyataan tentang kekeliruan penanggalan Kristen diperkuat oleh John Burton. Menurut Profesor Pakar Tafsir Naskah Suci Kristen di Universitas Oxford. Nah, oke, ini hanya satu gambaran dulu sebelum kita masuk ke inti.
Jadi perayaan Natal ternyata banyak permasalahan ya. Sekarang kita mau memasuki materi perayaan Natal 25 Desember. Nah ini sebelum masuk ke tanggal 25 Desember, Gereja Ortodoks merayakan tanggal 6 Januari. 6 Januari itu didasarkan sebenarnya atas penafsiran bahwa Yesus dibaptis tanggal 4 Januari, tanggal 5, setelah itu kenapa dirayakan tanggal 6 gitu ya. Itu pada saat Tuhan Yesus dibaptis, itu dianggap oleh mereka Yesus itu menjadi Allah. Gitu, atau diadopsi menjadi Allah. Artinya disitulah momen dimana Yesus sudah menjadi Allah, itu pada saat Yesus dibaptis. Nah itu dirayakan oleh Gereja Ortodoks tanggal 6 Januari, dijadikan juga sekaligus sebagai hari kelahiran anak Allah. Gitu. 6 Januari ini. Itu disebut perayaannya Hari Raya Epifania. Ini di Januari. Jadi dasar perayaan itu juga bukan karena memang betul mereka itu mengetahui kelahiran Tuhan Yesus tanggal sekian. Jadi 6 Januari bukan karena mengetahui kelahirannya tanggal sekian gitu. Jadi bukan karena itu tanggal 6 Januari ini. Kemudian tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember itu juga ada beberapa versi, salah satunya tahun 336. Berarti itu zaman Kaisar Konstantin. Ini dirayakan. Ada yang versinya juga dirayakan pertama kali tahun 201. Itu tokohnya sekali saja, setelah itu dilupakan, begitu maksudnya. Coba saya cek dulu. Nama tepatnya siapa orangnya? Nah ini dia, Sextus Julius Africanus. Sextus Julius Africanus ini mengusulkan ide perayaan Natal tahun 221. Namanya Sextus Julius Africanus. Siapa ini Sextus Julius Africanus? Kalau kita lihat ini, dia ini sosok pengelana. Mungkin tukang protes sana protes sini gitu, memunculkan ide. Coba kalau dirayakan kelahirannya juga. Kita ini sekarang merayakan kelahirannya, kenapa Tuhan itu tidak dirayakan kelahirannya? Mungkin begitu. Nah, jadi bukan juga karena Sextus Julius Africanus mengetahui bahwa Yesus itu lahirnya tanggal 25 Desember gitu. Jadi tidak mengetahui. Sextus Julius Africanus itu hanya satu kali memunculkan ide itu, setelah itu hilang. Katanya kemudian populer pada abad ke-5. Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke penanggalan, jadi tanggal 25 Desember itu sulit sekali ditelusuri kenapa bisa sampai tanggal itu gitu loh. Tanggal 25 Desember itu sulit sekali untuk kita telusuri kenapa bisa sampai di sini.
Karena tidak ada satupun tokoh yang bisa. Kemudian ada dua tokoh, namanya Origen dan Clement, sama-sama dari Alexandria. Itu berkata bahwa kekristenan, ya, kekristenan mula-mula itu merayakan bukan kelahiran Kristus tetapi kebangkitan Kristus. Jadi tradisi kekristenan mula-mula itu merayakan kebangkitan Kristus. Jadi bukan kelahiran Kristus, kata tokoh-tokoh gereja awal. Kemudian perayaan hari kelahiran itu adalah perayaan pagan yang dirayakan juga oleh Herodes dan Firaun. Itu kata Origenes. Jadi berarti bukan permasalahannya kita tidak boleh merayakan ulang tahun atau tidak, bukan. Ini kasusnya lain. Berarti pada awal gereja mula-mula, mereka tidak merayakan Natal Kristus ini. Dari komentar-komentar mereka awal gitu ya. Jadi tidak mungkin kita akan ketemu tanggal 25 Desember pada hari sebagai hari Natal. Sebagai tambahan, tahun 1100 dan 1800 ini Santa Claus baru muncul dan pohon Natal atau pohon cemara baru muncul. Jadi mulai akhirnya banyak pernak-pernik yang muncul ya belakangan. Jadi kalau seandainya bisa diibaratkan, bulan Desember ini orang Kristen tidak pasang pohon cemara, kayaknya bukan Kristen. Kalau nggak percaya, silakan coba nggak pakai pohon Natal di rumah. Nanti mereka akan bilang, wah kamu bukan Kristen. Atau mungkin ada yang merasa kehilangan kita. Karena dari kecil pasang ini bulan Desember kok ini enggak gitu, polos-polos saja misalnya. Kalau nggak percaya boleh coba. Oke, sekarang kita akan hitung beberapa tahun lalu saya sudah tuliskan tak penanggalan ini. Tahun ini saya akan tuliskan lagi karena memang ini hukumnya wajib untuk bulan Desember. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minggu lalu kita sudah bahas ini. Saya hanya menuliskan untuk dihitung kembali. Ini Nisan. Iar. Ada satu lagi kan Supidolnya. Ya, Pak. Tamus.
Siri. Span, Kislev, Tebet, Sebat Adar. Apa kata Alkitab tentang penanggalan ini? Yang pertama, bulan Nisan itu di dalam kitab Ester. Pasal 3 ayat 7. Adar itu Ester 3 ayat 13. Jadi Ester 3 ayat 13, Ester 3 ayat 7. Kemudian ini saya tuliskan Maret, bulan Maret, April. Kemudian Tisiri itu September, Oktober. Mari saya tulis. Kemudian Elul, Agustus, September. Adar, Februari, Maret. Tamus bulan Juni, Juli. Tebet bulan Desember, Januari. Nah, ini yang saya tulis ini. Mengapa saya tulis Nisan itu bulan pertama? Karena Alkitab berkata Nisan itu sebagai bulan pertama dan Adar sebagai bulan ke-12. Ini penting. Kenapa bisa ketemu Desember, Januari? Karena salah menerapkan sistem penanggalan. Tapi penghitungannya benar. Penanggalan bulannya itu dimulai dengan salah. Dasarnya tetap sama, yaitu Lukas 1 ayat 26, yaitu bulan ke-6. Bulan ke-6. Saya tulis ini bulan ke-6. Sama-sama dimulai dari bulan ke-6. Ada yang ketemu Desember, ada yang ketemu Juni-Juli. Gitu. Ini yang jadi masalah. Banyak orang tidak tahu permasalahannya di sini. Saya mesti jelasin sekarang malam ini pelan-pelan kenapa. Mereka yang ketemu bulan Desember, Januari, yaitu bulan tanggal 25 Desember, perayaan Natal Desember Januari, itu bukan tidak ada perhitungan, ada perhitungan. Tetapi perhitungannya salah. Tetap memulai dari bulan ke-6. Tetapi dimulainya dari tahun sipil. Orang Yahudi itu mengenal 2 tahun. Tahun kalender tahun keagamaan dan kalender tahun sipil. Gitu. Kalender tahun keagamaan dan kalender tahun sipil. Mereka menghitung bulan ke-6 itu berdasarkan kalender sipil yang tidak dikenal di dalam Alkitab. Gitu. Orang Yahudi tahun baruan itu di sini bulan Tisiri. Gitu. Tahun baruan di sini. Jadi bulan pertama menurut kalender sipil itu dimulai dari bulan Tisiri. Gitu. Jadi kalau bulan ke-6 berarti bulan Adar. Bulan Adar itu kalau dimulai dari kalender sipil, Bunda Maria mengandung bulan Adar, kemudian 9 bulan 10 hari, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bulan 10 hari.
jatuh bulan Desember Januari. Nah, jadi mengandung bulan Adar, melahirkan bulan Tebet Desember Januari. Karena menghitung bulan ke-6 itu melalui kalender sipil. Kenapa saya tulis sekarang Nisan itu bulan pertama dikenal dalam Alkitab. Maka ketika Alkitab berkata bulan ke-6, itu bulan ke-6 dari Nisan. Gitu. Bulan ke-6 dari Nisan, bukan bulan ke-6 dari Tisiri. Gitu. Tapi dari Nisan. Maka kalau kita hitung dari Nisan, Bunda Maria itu mengandung di bulan Elul, Agustus September. Gitu. Agustus September itu juga suasana yang cocok untuk dia pergi menemui Elizabeth. Ke tempatnya Elizabeth di perbukitan. Nah kemudian kalau bulan Elul 9 bulan 10 harinya adalah bulan Tamus. Bulan Juni-Juli. Makanya dari semua yang diterapkan di dalam Alkitab pada bulan ke-6 melalui kalender yang dimulai bulan Nisan, itu semuanya cocok akhirnya. Tamus ini Romawi, Kaisar Romawi, tidak ada salju di sana di Roma, terus suruh perintahkan semua sensus penduduk di sana, semuanya cocok dan lain sebagainya. Ini ketemu di sini. Tapi kalau di sini menerapkan kalender tahun sipil, ketabrak semua. Ketabrak semua. Jadi sebenarnya permasalahannya di sini. Permasalahannya menentukan kalender sipil yang mereka salah. Ini harus dicari siapa ini pertama menentukan bulan ke-6 dihitung dari bulan Tisiri. Nah ini yang dicari, yang masalahnya ini siapa yang buat masalah ini. Karena menurut mereka mungkin secara tradisi orang Yahudi perayaan tahun barunya itu bulan Tisiri. Dipikirnya mereka pikir dimulainya bulan pertama ini. Padahal Alkitab, kalau kita baca Alkitab itu Nisan. Berarti ini kelihatannya orang yang menentukan bulan pertama bulan Tisiri itu tidak baca Alkitab dulu. Bahwa Alkitab berkata bulan Nisan itu adalah bulan pertama. Main sikat aja, oh iya ya, bulan pertama gampang. Orang Yahudi kan perayaan tahun barunya bulan Tisiri. Ya itulah bulan pertama dia. Akhirnya otak adik gaduh bulan ke-6, wah sampai akhirnya ketemu Desember Januari. Ini masalahnya. Jadi saya tuliskan di Ester 3 ayat 7, bulan pertama bulan Nisan dan bulan 12 itu adalah Adar. Ya. Maka kita kembalikan hitungan bulan ke-6 itu sebagai dimulai dari bulan ke-6 sejak bulan pertamanya bulan Nisan. Yaitu Nisan, Iyar, Sivan, Tamus, Ab, Elul, bulan ke-6. Kemudian 9 bulan 10 hari akan ketemu bulan Tamus, itu bulan Juni-Juli. Akar masalahnya ini saja. Ya, kalau nggak percaya boleh digali. Ini masalahnya. Kemudian kenapa bisa kelihatannya jadi tanggal 25 Desember? Kelihatannya seperti ini. Dihitung 9 bulan 10 hari benar. Jadi kalau 9 bulan Desember tanggal 15, ya. Ini kan November, Kislev itu November Desember. Perkirakan tanggal 15, tanggal 15. Maka 10 hari itu Desembernya, ini kan tanggal 15, ini tanggal 15 Januari. Kalau ditambah 10 hari berarti itu tanggal 25. Kemungkinan mau diterapkan 9 bulan 10 hari betul, sehingga jatuh 25 Desember ini. Kemungkinan ketemu tanggalnya mau begitu maksudnya. Jadi perhitungannya salah karena menghitung kalender tahun baru sipil, bukan kalender tahun keagamaan atau kalender Alkitab gitulah ibaratnya, yang dimulai dari Nisan. Oke? Pikir ini cukup penjelasan untuk menambah yang minggu yang lalu. Jadi
alasan kesalahannya sudah saya ungkapkan, dan kemudian yang benar dikembalikan. Jadi kelahiran menurut Alkitab kelahirannya berarti sekitar bulan Tamus atau bulan Juli. Baik, demikian.